Teknologi pangan berperan penting dalam Hai, hari ini kita memasuki pembelajaran 4, teman-teman. Masih di subtema 1, kelas 3, tema 7 ya. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa comro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa pananda dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pakaian daerah ya. Dapatkah kamu menyebutkannya? Coba cari tahu. Selanjutnya, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawa budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Nah, ini didiskusikan dengan teman-temanmu ya. Lalu, habis diskusi, kamu tulis di sini pendapat kamu. Mudah kan? Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar informasi berikut. Nih, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, coba perhatikan teman-teman. Presiden memakai pakaian daerah. Seperti itu ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Nah, sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian ya. Selanjutnya, ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau kerupuk sanjai yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, bacalah teks berikut ya. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui
merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Dayu tahannya paling lama adalah 2 hari. Oh, daya tahan, bukan dayu. Aduh, maaf ya. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengelola singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak atau kerak kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, baru tahu ya kalau singkong bisa diolah sedemikian rupa. Yuk kita lanjut teman-teman. Nih, amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nih, ada gulai singkong. Wah, aku juga baru tahu ada gulai singkong. Kerak kaliang, dakak seperti ini ya. Kemudian kerupuk sanjay, kacimui, kue talam singkong, rendang singkong. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Selanjutnya, tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Contoh paragraf 1, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Kemudian paragraf 2, nah di paragraf 2 kalimat utamanya apa? Kita lihat kembali ya teksnya. Nih, teknologi pangan memiliki peran penting. Ini ya, sampai singkong ini ya. Kita coba. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Kita tulis ya. Teknologi pangan berperan penting dalam mengolah singkong. Kemudian paragraf ketiga, kamu bisa lihat sendiri ya apa kalimat utamanya. Setelah itu, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Dari teks di atas, kamu gabungkan antara paragraf 1, 2, dan 3 sebagai ringkasannya ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Nah, teman-teman, adakah di sini yang pernah ke kolam dan belajar seperti ini? Selanjutnya, ayo berlatih. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Gerakan dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Nah, ini tahapannya ya, teman-teman.
1. Berdiri tegak di pinggir kolam. 2. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dan dari setiap tangan. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pegangan. Masukkan kepala ke dalam air. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan napas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Lakukan berulang-ulang. Nah, kalian bisa coba di kolam renang ya, namun jangan di yang dalam, tapi di yang dangkal dulu ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, teman-teman. Selamat belajar.